Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Nadia Legitasari, NIM 11122200058 dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Untak Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang penilaian kinerja SDM untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sumber Daya Manusia Sektor Publik kelas C yang diampu oleh dosen DRS M. Kendri Widianto, MSI. Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu aset terpenting bagi sebuah organisasi. SDM yang berkualitas tinggi dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Secara umum, SDM didefinisikan sebagai individu yang bekerja dalam sebuah organisasi dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. SDM dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor, seperti jenis pekerjaannya, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan. Definisi penilaian kinerja yaitu kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaannya. Penilaian kerja merupakan hasil kerja karyawan dalam lingkup tanggung jawabnya di dalam dunia usaha yang berkompetensi dalam tataran global, maka karyawan memerlukan kinerja tinggi. Pada saat yang bersamaan, karyawan memerlukan umpan balik atas hasil kerja mereka sebagai panduan bagi perilaku mereka. Di masa yang akan datang, setiap perusahaan melakukan penilaian kinerja karyawan umumnya setiap 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun. Penilaian tidak hanya berguna dalam memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja karyawan, tapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen perusahaan terkait kelanjutan hubungan kerja dengan karyawan, maksudnya dihentikan atau dilanjutkan. Selain itu, hasil evaluasi juga menentukan pemberian reward kepada karyawan yang memiliki kinerja di atas rata-rata, misalnya berupa bonus, kenaikan gaji, dan promosi jabatan. Berikut jenis-jenis metode penilaian kinerja karyawan yang bisa dilakukan. Yang pertama, traditional assessment dalam penilaian tradisional. Manajer menilai langsung kinerja karyawan berdasarkan pengamatan. Manajer dan karyawan bertemu tatap muka dan berdiskusi tentang hasil pekerjaan karyawan, tugas dan tanggung jawab yang dijadikan dan target pekerjaan yang dicapai. Yang kedua, manajemen by objective atau MBO. Metode ini menilai kinerja karyawan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Proses MBO terdiri atas 3 tahap: planning, monitoring, dan reviewing. Tantangan penilaian kinerja SDM yang pertama yaitu kurangnya komunikasi dan kejelasan tujuan. Yang kedua, ketidakcocokan sistem penilaian dengan budaya organisasi. Yang ketiga, kurangnya feedback dan pengembangan. Yang keempat, kurangnya dukungan dan komitmen dari manajemen. Yang kelima, keterbatasan teknologi mengatasi tantangan-tantangan. Ini membutuhkan upaya untuk menciptakan sistem
penilaian kinerja yang efektif, adil, dan transparan. Sistem yang ideal harus mengedepankan komunikasi yang jelas, akuntabilitas, objektivitas, pengembangan berkelanjutan, dan dukungan dari semua pihak. Dengan demikian, penilaian kinerja dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk memajukan individu dan organisasi secara keseluruhan. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan sistem penilaian kinerja yang tepat, organisasi dapat memaksimalkan potensi karyawannya dan mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Penilaian kinerja SDM yang efektif merupakan investasi yang berharga bagi masa depan organisasi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.